Pawon Desa saya rintis mulai tahun 2009. Tuh kita mulai dari nol sekali, sudah nggak ada apa-apa. Dengan kondisi warung masih bangunan lama, itu modal nekat, bondo nekat Mbak. Waktu itu seperti itu, saya sama suami. Karena sama-sama suka masak. Saya ibu rumah tangga memang, jadi nggak ada ilmu belajar dari mana, ndak, otodidak aja. Memang dari kecil biasa dulu di Surabaya sama ibu itu dia, kalau ibu masak saya suka ikut gitu. Lama-lama kebiasaan, tahulah paling nggak tahu apa untuk bikin sop atau bikin apa yang gampang-gampang itu tahu. Apa ya? Hampir semua perjalanan hidup saya kayak gitu Mbak. Semua kisahnya gimana ya, ya ada kisah sedih pasti ya, karena namanya orang merintis ya, dari nol itu gimana itu sampai itu pasti jatuh bangun itu sudah bolak-balik ya Mbak. Saya pertama bukan Pawon Desa, waktu itu kita buka kafe kecil waktu itu, terus nggak jalan karena papanya waktu itu, terus akhirnya ke Surabaya, saya sendiri yang ngelayani, tak rasa nggak sanggup, akhirnya belum anak-anak masih kecil-kecil ngantar sekolah, ngurus sekolahnya kan saya sendiri semua, kan papanya di Surabaya itu. Terus akhirnya begitu papanya resign baru kita fokus ke Pawon Desa itu ya, mulai nol itu tadi Mbak ya, jatuh bangun pasti banyak susahnya daripada waktu itu karena merintis. Dari 2009 itu terus mulai 2011 ya, baru 2011 itu mulai kita itu. Jadi yang pertama saya jual itu bukan makanan seperti sekarang ini, bakar-bakar atau dulu itu Chinese food juga. Pertama buka Chinese food, malah masakan di Surabaya dulu saya pernah jual juga kayak lontong balap apa itu saya pernah, karena saya orang Surabaya. Terus Chinese food, pindah ke Chinese food, ke mie, masak macam-macam gitu. Terus akhirnya ada customer saya yang ngasih masukan, kalau sama-sama ribetnya terus tapi nilainya ini lebih gitu, kenapa nggak pilih yang lain yang lebih lagi booming waktu itu di Jakarta. Waktu itu ramenya iga, itu mulai awalnya saya sampai sekarang ikonnya sekarang jadi iga bakar ya. Sementara ini tadinya kan masih saya sama papanya, sampai dia masuk paling 5 tahunan lah. 5 tahunan baru dia selesai kuliah, baru dia mulai bantu-bantu. Tadinya cuma papanya sama saya. Terus ada Mbak Erna itu, pegawai saya yang paling lama itu ikut saya jadi Pawon Desa ini sampai tahun ini 16 tahun. 16 tahun dan Mbak Erna itu 15 tahun ikut saya. Jadi saya baru 1 tahun tuh Mbak Erna masuk, tapi dengan kondisi masih belum seperti kayak bumbu-bumbu itu semua masih saya pegang tuh. Terus lama-lama karena semua ada catatannya apa itu, terus akhirnya baru bisa dialihkan ke pegawai. Kalau nggak gitu saya nggak bisa kemana-mana Mbak. Justru kalau kita lihat dari suatu usaha itu kan yang sulit kan malah mempertahankan. Kalau katanya orang kan seperti itu ya, jadi yang mempertahankan itu yang sulit. Jadi tantangannya ya bagaimana bisa ngikutin kriteria yang dimau dari papa dan mama. Jadi awalnya gimana ya, saya juga harus melanjutkan itu. Nggak bisa saya semata-mata merubah atau gimana, karena apa yang sudah bagus kenapa harus kita ganti ya, seperti itu. Dan itu yang sulitnya di situ. Jadi mempertahankan dari kualitas bahan ketamu, rasa makanan itu yang sulit sebenarnya. Sulit apalagi waktu saya 5 tahun terakhir ini kan kita juga semua kena pandemi COVID itu tambah luar biasa sulitnya. Seperti itu. Lama ya? 2016 ya, sekitar 2016. Sempat 15-16. Sekitar tahun 2015, tahun 2016. Ada 10 tahun. Gimana ya? Sawiran tuh mempermudah aja, mempermudah semua. Kayak kita mau nabung atau mau ambil tuh nggak terlalu ribet lah. Kan ada juga mbak-mbak yang kadang-kadang kita kan bisa langsung aja, nggak usah harus ke
sawiran gitu loh. Kadang-kadang kan tiap minggu ya Mbak, itu kan pasti ada toh anak-anak juga mau nabung, itu kan juga karena itu, karena mereka kan nggak mungkin Mbak mau nabung kemana-mana, kan nggak mungkin pegawai-pegawai. Kalau ada yang datang kan mereka seneng, dan berapapun kan mau gitu loh. Dia punya uang sedikit ya nggak tahu nabungkan anaknya atau dia sendiri itu. Terus kalau butuh kan ya dia tinggal ngomong, Mbak aku misalnya mau butuh apa, kan gampang, besoknya baru kan mereka suka, makanya anak-anak itu mau gampang, tak urek-urek gitu sih, ikut aja gitu, mempermudah semuanya soalnya memang. Gimana? Pinjamannya fleksibel. Kalau sempat pinjam juga sama ya. Ya. Dan juga sawiran, dan itu memang apalagi kan kita juga bisa pinjam dengan agunan buku tabungan ya. Buku anggota. Keanggotaan ya. Buku keanggotaan itu sudah bisa gitu itu loh. Benar-benar ya sangat-sangat mempermudah banget Dan sangat membantu. Sangat membantu. Jadi, bayangin aja dengan buku keanggotaan bisa pinjam dengan nilai yang cukup lumayan. Buku tabungan itu ya. Kan dilihat dari situ kan, ya. Jadi fleksibel banget. Nah, omset ya lumayan jauh ya. Iya, kalau Dulu, buat tempat. dulu di awal ya mungkin katakanlah sebulan itu 1 bulan ya. 40 jutaan dulu. Sekarang Dulu tahun berapa Mas? 2015 50-an ya. 50 juta. Sekarang sudah, itu udah minim tuh sekarang 100 tuh sudah minim sekali, itu udah longgar tuh. Kalau kita bilang tuh longgar. Itu Kalau satu tempat tempat ya 200 sekitar segitulah. Belum kalau high season seperti kayak puasa, lebaran, akhir tahun, Natal itu bisa 2 kali lipat. Kalau untuk masalah itu yang lebih ngerti mestinya Pak Eko. Jadi papanya itu karena dulu di kerjaannya yang lama itu juga accounting. Jadi dia yang tahu, makanya sejak awal waktu itu sudah mulai diajari, misalnya untuk split ini, split itu, terus untuk belanja ada apa kosnya semua ada kos. Untuk operasional berapa, kos belanja, kos untuk gaji pegawai berapa, terus kos untuk pemilik juga berapa, itu pun ada hitungan sendiri. Kos entertainment, jadi kita kayak ada tamu gitu ya, itu kan kita tidak bisa semata-mata langsung ngambil barang di warung untuk entertain kan, itu juga ada kosnya, jadi bisa kita hitung. Itu jadi yang memang kita bisa lihat kosnya tuh stabil apa enggak. Biar orang nggak kecewa ya, jangan sampai ada menu yang kosong. Nah itu pertama, jangan sampai ada menu yang kosong, karena kita punya par stok, jadi kita selalu bisa ngecek bahan-bahan kita habis nggak, kurang nggak, nah kan gitu. Jadi diusahakan jangan ada yang kosong. Kalau toh waktu itu rame dan stok kita habis, nah, kita tutup aja pakai isolasi hitam menu yang habis. Itu pun cuma berapa sih, dari 150 menu kan nggak mungkin kan, itu paling 1-2 aja yang habis kayak gitu, itu kita tutup. Jadi pelanggan begitu buka menu memang nggak ada karena ditutup kan. Nah jadi dia sudah nggak punya bayangan dulu gitu. Kalau sudah kita usahakan sehari itu, diusahakan memang sehari itu harus ada juga lagi gitu. Kita pesan atau gimana gitu, baru nanti siap kita buka lagi isolasi. Itu selalu seperti itu Pak Wandeso. Dari dulu seperti itu. Hal gitu yang doang. mungkin di luar itu, jadi contoh-contoh kan dari 100 lebih menu kita itu kan ada, itu kan sebenarnya bahan-bahannya itu dari satu bahan itu bisa dikreasikan ke bahan. Jadi contoh kayak ayam, bisa jadi ayam bakar mercon, ayam bakar madu, ayam bakar lada hitam. gitu kan. Itu bisa juga tidak menutup kemungkinan saat tamu tuh, Mas saya tuh pengen ayam bakar yang tidak pedas sama sekali, atau gimana, Mas saya pengen ayam bakarnya gimana, itu kan selama masih kita bisa kreasikan atau kita bisa turuti permintaan ya kita masih bisa, karena tadi berangkat dari bahan-bahan kita yang tidak benar-benar baku, satu item itu untuk satu menu itu aja. Ya, katanya dia tadi ada bahan baku yang nggak harus untuk satu menu, kayak bumbu merah, kita punya bumbu merah. Ayam bakarnya Pak Wandeso merah ya, kan nanti masih ada itu bumbunya itu bisa untuk gurame bakar dengan satu bumbu. Jadi kita nggak harus
iki pokoknya ayam bakar loh ya, nggak boleh untuk yang lain nggak bisa. Nggak harus seperti itu, maksud saya kayak gitu. Jadi bumbu merah kita itu fleksibel banget, bisa untuk gurami, untuk lele, untuk nila. Nasi goreng. Nah, terus kita bikin juga ya pasta. Bumbu merah tuh pastanya, jadi kita bumbu merah tuh kita endapkan itu pastanya tuh untuk bahan utama nasi goreng. Jadi nasi goreng kita itu bukan bumbu yang main curut-curut aja. Jadi memang saya bikin sendiri pasta. Jadi kayak lombok ya, semua itu bahan dasarnya ya seperti ibu-ibu rumah tangga yang lain. Karena memang dasarnya kan saya ibu rumah tangga biasa, saya nggak pernah belajar masak yang aneh-aneh gitu. Kan seperti itu yang kadang mungkin nggak bisa ditiru ya sama depot lain. Karena itu tadi loh, pakai feeling karena ibu rumah tangga ya, bedanya di situ aja. Pakai feeling, setelah itu baru kita buat resep untuk anak-anak karena yang ngerjain bukan saya sendiri. Kan resep bisa nih Bu ke staff ya istilahnya. Iya. Nggak takut mereka Loh, takut mereka jual kemana? atau jual resepnya, Oh. jual warung, buka warung. Jangankan kok gitu. Saya punya teman di Malang itu semua saya kasih malahan. Saya ajari semua cara bikinnya, cara apa itu semua saya kasih. Nggak masalah. Kalau saya tuh nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Kamu mau jual silakan. Soalnya saya ini simple aja. Rezeki sudah ada yang ngatur, Mbak. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jatah saya sehari segini ya segini. Mau kamu mau main di luar jahat sama saya, bukan urusan saya, itu urusanmu sama yang di atas. Kalau saya itu orangnya simple banget kok. Nggak terlalu ribet masalah gini-gini. Itu. Makanya Erna itu kenapa dia nggak apa ya, dia setia lah. Erna itu paling setia itu karena dia kalau dia mau nakal kan bisa aja. Tapi mau sampai kapan? Apa yang dimulai dengan nggak baik pasti hasilnya nanti nggak baik, pasti itu, karena sudah banyak contohnya. Makanya saya nggak terlalu khawatir kok kamu mau jual atau mau buka warung sendiri atau mau kamu jual resep kemana. Saya nggak terlalu mikir ribetnya, nggak terlalu itu urusan mbak Tuhan. Saya cuman gitu aja. Dan nyatanya sampai sekarang Pak Wanteso ya walaupun jatuh bangun ya tetap aja eksis seperti itu. Dibilang untuk mempertahankan tuh ya Mbak, gampang-gampang susah ya Mbak ya untuk mempertahankan. Yang penting itu aja tadi loh, telaten ya, telaten, tekun, sabar. Itu sudah modalnya itu. Kalau kita nggak sabar, maunya cepet-cepet semua, nggak ada yang instan Mbak. Semua memang ya dijalani aja prosesnya. Kalau orang lihat mungkin wah enak ya Pak Wanteso, itu yang lihat sekarang prosesnya jatuh bangunnya itu yang harus dinikmati. Itu Mbak, jadi mesti sabar, telaten dan tekun semua mesti tekun. Tuh. Bagaimana rasanya ibu-ibu? Pak Wanteso mantap.